Hizbullah pasukan Lebanon meluncurkan sejumlah serangan mematikan di Israel Utara. Mereka meluncurkan rudal berat burukan ke beberapa wilayah. Serangan itu sampai membuat warga Israel diminta untuk berdoa. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan Hizbullah itu dilancarkan pada Jumat 26 Januari 2024 malam. Rudal Burkan itu telah menghantam setidaknya 5 lokasi militer pendudukan Israel, termasuk barak dan tempat berkumpul di Al-Jalil Barat. Adapun serangan itu diluncurkan di sekitar Shlomi dan Barak Hanita. Di sektor timur, Hizbullah menyerang sebanyak 4 kali sejak pukul 8.10 menit sampai 20.35 menit waktu setempat. Kemudian di sektor barat, 5 serangan dilancarkan Hizbullah secara intens sejak pukul 21 sampai 22.40 menit waktu setempat. Menanggapi serangan itu, seruan menyebar di media sosial dalam entitas pendudukan Israel. Mereka meminta kepada para pemukim berdoa bagi tentara di utara. Tak menyangkal, tentara Israel mengakui serangan Hizbullah itu menjadi malam yang sulit di garis depan dengan Lebanon. Pasukan pertahanan Israel IDF terlibat bentrok sengit dengan pasukan perlawanan di Kamp Kalandia pada Jumat 26 Januari. Tentara IDF bermaksud menyerang dan menangkap warga Palestina, namun lusinan tentara IDF justru takut saat dengar suara tembakan. Dikutip dari Big News Network, tentara Israel dilaporkan berhasil menangkap 5 warga Palestina di kota Jenin dan Yerusalem. Kemudian IDF juga melakukan penyergapan di kota Araba dan Yabat yang terletak di selatan Jenin. Akibat penyergapan itu, tentara Israel berhasil menangkap 3 warga Palestina. Tak cukup puas, tentara IDF juga menyerbu Kamp Kalandia di sebelah utara Yerusalem. Dilaporkan tentara IDF menyerang properti warga Palestina hingga berhasil menangkap 2 pemuda. Namun serangkaian keberhasilan Israel membuat militan Palestina murka. Pasalnya mereka kabur saat terlibat bentrok dengan pejuang perlawanan di Kalandia. Hal itu terlihat dari video yang diunggah oleh akun 10 media Al-Mayadin.net pada Jumat 26 Januari. Dalam video itu, terlihat belasan IDF lari ketakutan saat mendengar suara tembakan. Hizbullah pasukan Lebanon untuk pertama kalinya menggunakan rudal dari Iran. Rudal bernama Almas itu telah diluncurkan untuk menyerang pos pengawasan Israel di perbatasan. Rupanya rudal itu merupakan rudal tiruan dari pasukan pertahanan Israel IDF Rafael Spike MR. Dikutip dari Defense Box, rudal anti-tank Almas alias Diamond itu merupakan senjata yang diluncurkan dari tabung permukaan ke permukaan dan udara ke permukaan. Rudal ini mengandalkan panduan kawat dan inframerah IA, serta memiliki kemampuan menembak dan melupakan. Sistem ini adalah salinan rekayasa balik dari sistem Spike anti-tank guided missile ATGM Israel. Rudal Almas ini juga memiliki hulu ledak tandun, dengan hulu ledak depan diposisikan tepat di belakang kepala pelacak di hidung rudal. Jangkauan operasionalnya mencapai 8 km. Sistem persenjataan ini diyakini dikembangkan melalui rekayasa balik rudal Spike yang jatuh ke tangan Hizbullah selama konflik tahun 2006 dengan Israel. Selanjutnya, rudal-rudal ini dikirim ke Iran untuk dianalisis dan direplikasi. Rudal ini pertama kalinya digunakan untuk menyerang pos pengawasan Israel di wilayah perbatasan. Sebuah video yang diunggah oleh Babak Tagfai di akun 10 memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Almas menghantam pos pengawasan militer Israel. Dalam rekaman berdurasi 1 menit 28 detik, terlihat rudal tersebut bergerak dengan cepat ke pos tentara Israel yang terletak di sisi tebing di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon.
Perlawanan Islam di Irak mengumumkan bahwa pasukannya kembali menyerang pangkalan militer milik IS. Tak tanggung-tanggung pasukan tersebut menyerang dua pangkalan IS sekaligus, yakni Konoto dan Gain Village di wilayah Suriah. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak melancarkan serangan itu pada Sabtu 27 Januari 2024 pagi menggunakan drone. Pangkalan militer yang diserang yakni di ladang gas Konoco dan pangkalan di sekitar desa Al-Hadra. Irak menegaskan komitmennya untuk terus melawan mereka di Irak. Mereka tak segan menargetkan basis-basisnya di wilayah tersebut. Irak menegaskan bahwa operasi mereka dilakukan sebagai respons terhadap pembantaian pendudukan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya pada Jumat 26 Januari 2024, pangkalan IS Ain al-Asad di Irak Barat menjadi sasaran drone. Bahkan baru-baru ini, perlawanan Irak memperluas cakupan operasinya di tengah agresi Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Sekretaris Jenderal Kataib Sayyid al-Shuhada, Abu Ala al-Walay, mengumumkan bahwa perlawanan telah beralih ke tahap kedua operasinya, di mana mereka akan berupaya untuk menegakkan blokade rute maritim Mediterania ke pelabuhan-pelabuhan yang diduduki Israel di wilayah pendudukan Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.